Hai teman-teman, ada yang tahu karya tulis ilmiah itu apa? Karya tulis ilmiah merupakan karya puncak seorang ilmuwan atau kaum terpelajar dalam membina dan mengembangkan keilmuannya. Tentunya sebelum kita menulis karya tulis ilmiah terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa saja jenis karya tulis ilmiah dan bagaimana sih ciri-ciri dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kalau kalian mau tahu, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Baik, adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama, membahas bidang ilmu tertentu. Ciri pertama karya tulis ilmiah terletak pada bidang ilmu yang dibahas. Bidang ilmu itu bisa bersifat monodisiplin, satu bidang ilmu, bisa pula yang bersifat multidisiplin atau interdisiplin antar bidang ilmu. Menggunakan sistematika penulisan standar. Ciri kedua karya tulis ilmiah terletak pada sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah tata cara penyusunan karya tulis yang teratur dan sistematis dalam mengemukakan isi pikiran atau gagasan penulis yang terlihat jelas dalam keseluruhan karya tulis mulai dari awal sampai akhir, menurut Suhendi 2011. Ada dua jenis sistematika penulisan yang dikenal umum, yakni sistematika penulisan standar atau baku dan sistematika penulisan tidak. Ciri ketiga, yaitu menggunakan kutipan pendapat ahli. Ciri ketiga karya tulis terletak pada penggunaan kutipan. Kutipan adalah pengambilan pendapat para ahli atau pakar yang memiliki otoritas dalam bidangnya untuk memperkuat pendapat penulis. Untuk itu, penulis harus mencantumkan kutipan pendapat ahli itu secara jelas dan eksplisit. Kalau pendapat ahli itu diperoleh lewat bahan pustaka, misalnya buku-buku, majalah, surat kabar, harus disebutkan data publikasinya, yakni apa nama atau judul bahan pustaka itu. Yang kedua, siapa nama penulisnya. Yang ketiga, apa nama penerbitnya. Yang keempat, tahun berapa buku atau majalah tersebut terbit. Yang kelima, halaman berapa kutipan itu diambil. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang keempat yaitu fakta dan data. Fakta yang dimaksud dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan data adalah bukti nyata tentang adanya fakta. Fakta dan data diperlukan dalam penulisan karya ilmiah guna menunjang atau memperkuat kebenaran pernyataan, pendapat, pendirian, sikap, dan argumentasi yang dikemukakan oleh penulis. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa ilmiah. Ciri kelima dari karya tulis ilmiah ini terletak pada penggunaan ragam bahasanya. Nah, perlu kita ketahui, ragam bahasa ilmiah terdiri dari dua macam, yakni ragam bahasa baku atau resmi dan ragam bahasa tidak baku atau tidak resmi. Ragam bahasa ilmiah ini tentunya telah memenuhi aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang telah dibukukan atau distandarkan. Nah, dalam penggunaan karya tulis ilmiah ini tentunya menggunakan ragam bahasa baku atau resmi. Jenis pertama, yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data di lapangan. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya.
Jenis-jenis karya tulis ilmiah yang keempat yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Nah, yang kelima adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang digunakan untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana, di mana tesis ini lebih bersifat mendalam dibandingkan dengan skripsi.